Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazir Hadian dengan NIM 241060031, Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu sistem kasir minimarket Tekdus UIN Sunan Kalijaga. Yang pertama ada fungsi sapa kasir dengan parameter nama. Nah, di sini ada print, halo, parameternya. Print selamat bekerja di minimarket Tekdus UIN Sunan Kalijaga. Yang kedua ada fungsi dari daftar barang dengan tidak ada parameter. Lalu print judul menunya dan 10 menu yang ada di minimarket Tekdus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini ada namanya dan harganya. Yang kedua ada fungsi dari pilih menu dengan parameter kode. Saya menggunakan percabangan. If kode sama dengan 001, maka akan mendapatkan hasil daya deterjen dengan harga 15.500. Dan saya menggunakan return supaya daya deterjen dengan harga 5.500 ini dapat disimpan dan digunakan kembali untuk program selanjutnya. Seterusnya sampai 10 kali. Dan terakhir saya menggunakan return none apabila tidak menginputkan selain dari 001 sampai 010. Nah, tidak akan mendapatkan apapun dan harganya 0. Selanjutnya saya menggunakan fungsi hitung diskon dengan parameter total menggunakan percabangan. If total lebih dari 70.000 atau sama dengan, maka mendapatkan diskon 0,10, seterusnya sampai 30.000 mendapatkan diskon 0,05. Dan jika kurang dari 30.000, maka tidak mendapatkan diskon. Return 0,000. Selanjutnya untuk fungsi dari format rupiah dengan parameter angka, saya di sini menggunakan f-string, rp, rupiah, angka, terus di sini kan koma. Jadi saya ganti menjadi titik. Jadi misal 100.000 menjadi 100.000 rupiah 100 rp 100.0000. Selanjutnya saya di sini menggunakan fungsi percetakan nota yang berisi parameter pelanggan, keranjang total, diskon, total bayar, dan kembalian. Nah, di sini saya menggunakan print garis, lalu print nama, nota belanja minimarket Tekdus UIN Suka, lalu print garis lagi, lalu print dari identitas si pelanggannya. Yang pertama, saya menggunakan f-string untuk setiap identitasnya, yaitu f-string supaya tidak menggunakan plus untuk membuat kalimat. Misal nama, saya di sini menggunakan parameter pelanggan. Pelanggan ini sendiri yaitu dictionary yang berisi nama, jenis kelamin, umur, pembayaran. Nih. Lalu setelah itu saya print garis lagi, lalu print daftar belanja. Saya buat variabel total barang yang isinya itu jumlah dari seluruh barangnya dengan for loop barang in keranjang. Nah, selanjutnya saya print jumlah barangnya sama dengan total barang variabel total barang. Lanjut for loop for barang in keranjang itu saya dalamnya itu print f-string nama barangnya dikali jumlah barangnya berapa sama dengan subtotal. Jangan lupa menambahkan format rupiah supaya bentuk dari angkanya terlihat rapi ya, sesuai dengan mata duit dari rupiah. Misal di sini Milonya sendiri harganya 30.000 dikali misal jumlahnya 3 berarti 90.000. Berarti subtotalnya yaitu 90.000 rupiah. Selanjutnya saya menggunakan print garis-garis. Lalu di sini saya menggunakan print total list, total belanja dengan format rupiah dengan variabel total, diskon,
diskon dikali 100. Misal dapat 0,10 berarti 10 dikali 100, 0,10 dikali 100, 10, dan jadikan integer lalu persen. Total bayar, uang diterima, dan kembalian. Lalu dengan variabelnya masing-masing. Lalu di sini ada terima kasih telah berbelanja, saya print juga dan garisnya. Nah, di sini ada program utama. Program utamanya sendiri yang pertama ada print sistem kasih minimarket di awal. Nah, untuk sapa kasirnya Gang Gazi tadi di sini. Berarti nanti jadi halo Gazi. Nah, saya di sini menggunakan while loop supaya terus berulang sampai suatu kondisi terpenuhi. Sini input data pelanggan, saya input variabel nama, jenis kelamin, umur, pembayaran, dan membuat dictionaries yang isinya nama, jenis kelamin, umur, dan pembayaran. Untuk keranjang, isinya list dari barang-barang yang telah dibeli, lalu total sama dengan 0 karena keranjangnya juga masih 0, jadi tidak ada harganya. Selanjutnya saya di sini juga menggunakan while loop, daftar barang. Nah, daftar barang ini kita panggil yang tadi fungsi di atas. Ini saya panggil. Lalu ada kode sama dengan input, jadi nanti diinputkan 001 sampai 010 atau 0 untuk selesai. Nah, jika kodenya 0 diinputkan, maka pemilihan menu akan berhenti atau pemilihan barang akan berhenti. Nah, saya juga di sini panggil pilihan menunya, kodenya. Nah, ini. Saya panggil fungsi itu. Dan jika dapatnya yang else, yang harganya sama dengan 0, maka pilihan tidak valid, coba lagi. Mengapa demikian? Karena tidak menginputkan 001 sampai 010 atau 0. Misal malah menginputkan di luar dari ini atau huruf. Jadi pilihan tidak valid, coba lagi. Nah, itu terus berulang sampai sesuai apa yang dimaukan oleh sistem, yaitu ini. Lanjut, memakai kode atau block try, yaitu supaya apabila terjadi salah penginputan, maka program tidak berhenti. Nah, di sini ada jumlah dari barang yang dibeli, masukkan jumlahnya, diubah ke integer, lalu apabila tidak menggunakan angka, maka akan muncul print jumlah harus angka, coba lagi, terus berulang. Nah, di sini ada subtotal sama dengan harga dikali jumlah atau variabel subtotal. Nah, keranjang append ini berguna untuk mengisi dari list dari keranjang ini. Isinya ada nama barang, jumlah, dan subtotal. Nah, untuk subtotal ini nanti ditambahkan sehingga menjadi sebuah total. Selanjutnya ada diskon, hitung diskon total. Kita memanggil fungsi ini, hitung diskon total. Lanjut ada total bayar. Total dikurang, yaitu total dikurang total dikali diskon, dan jangan lupa diubah ke integer. Dan di sini ada while loop juga, pakai try. Nah, bayar, masukkan. Nah, apabila bayarnya kurang dari total bayar, maka akan muncul print uang tidak cukup. Coba lagi. Lanjut, jika terus berulang, maka jika uangnya tidak cukup atau huruf, maka masukkan angka yang valid. Terus berulang sampai uangnya cukup atau lebih. Nanti apabila lebih akan ada kembalian. Kembalian sama dengan bayar dikurang total bayar. Lalu kita panggil fungsi percetakan nota. Ini. Lanjut, kita membuat apabila ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Lanjut sama dengan input, lanjutkan transaksi, ya atau tidak. Jika ingin lanjut, maka ketik ya. Jika tidak ingin, maka jangan ketik ya. Nah, untuk lower sendiri berfungsi sebagai apabila y-nya y besar sama a besar, maka akan tetap terbaca y sama a kecil.
Nah, ini percabangan ini apabila lanjut tidak sama dengan ya, maka break atau programnya akan berhenti. Kita langsung coba aja kali ya. Besarin. Masukkan nama pelanggan, Putri. P. Dia mau cash. Dia misal mau 009, itu susu UHT. Dia mau aku salah input ya. Ini ada kutip satunya itu. Nah, misal mau 2 susu UHT-nya. Sama mau Silver Queen 3. Udah. Kalau udah ketik 0. Nah, misal si Siti lupa bawa uang cuma 76.000. Nah, maka akan muncul uang tidak cukup, coba lagi. Nah, ternyata dia ingat kalau di kantongnya yang lain masih ada GoPay. Jadi pas. Nah, nota akan keluar. Nama Putri, jenis kelamin perempuan, umur 18, pembayaran cash. Daftar belanjanya ada susu UHT 1 liter dikali 2, dan RW 40.000. Silver Queen ada 3, 45.000. Nah, untuk yang 76.500 tadi, itu sudah didiskon. Harga aslinya 85.000, didiskon menjadi 76.500. Nah, karena si putrinya cuma bawa 76.500, maka tidak ada kembalian. Nah, jika ingin lanjut, misal ingin lanjut ya. Nama pelanggan Izal, umur 12, salah ya, nggak apa deh. Umur 12, metode QRIS, dia pengen beli daya aja, beli 3. 0 selesai. Jumlah uangnya, misal dia bawa 50.000. Nah, diskonnya menjadi 5%. Nama notanya ini. Nama Izal, umur 12, yang selama ini tadi saya salah input, pembayaran QRIS. Nah, diskon menjadi Rp44.175. Kembaliannya Rp5.825. Nah, misal cukup, tidak ada pelanggan lagi yang ingin beli, maka ketik tidak. Nah, itu cukup. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.